Perkenalkan, nama saya Kela Karma Supriyatna dengan NIM G0024022 dari kelompok B8. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, serta tidak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris dan inervasinya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari mandibula dan fungsinya. Mandibula ini adalah rahang bawah dan terletak di inferior cranium. Ini adalah fasies anterior atau dari depan. Ini ada fasies lateral atau dari samping, dan fasies posterior atau dari belakang. Pertama, dari fasies anterior atau dari depan. Dari anterior kita dapat melihat korpus dari mandibula atau badan dari mandibula serta ramus dari mandibula. Di depannya terdapat foramen mentalis. Foramen mentalis ini adalah lubang yang dilalui oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Lalu dari lateral kita dapat melihat ramus dari mandibula dan korpus dari mandibula. Di paling belakang terdapat persendian atau artikulasio temporomandibular. Artikulasio temporomandibular ini dibentuk oleh os temporal dan os mandibular. Artikulasio temporomandibular ini terdapat di processus condylaris. Nah, di depan processus condylaris ini terdapat processus coronoideus. Processus coronoideus ini tempat perlekatan dari musculus temporalis. Lalu di sini terdapat angulus mandibula dan ini foramen mentalis. Lalu dari fasies posterior atau dari belakang. Di sini terdapat kaput mandibula atau kepala dari mandibula dan terdapat processus condylaris. Processus condylaris tadi kan tempat adanya artikulasio temporomandibular. Lalu ke bawah terdapat foramen mandibula. Kalau yang di bawah tadi kan foramen mentalis. Kalau yang agak di atas ini terdapat foramen mandibula. Kalau foramen mentalis tadi untuk arteri vena nervus mentalis. Kalau foramen mandibula ini untuk arteri vena nervus alveolaris inferior. Lalu terdapat angulus mandibula, sudut yang dibentuk oleh mandibula. Ini untuk perlekatan ligamen stylomandibula. Lalu terdapat arcus alveolaris dan terdapat tuberositas pterygoidea. Tuberositas pterygoidea ini untuk insertio dari musculus pterygoideus. Lalu di sini terdapat spina mentalis dan kolum atau leher dari mandibula. Ini ada terlihat dari lateral. Ini tadi processus condylaris dan processus coronoideus. Coronoideus untuk musculus temporalis, condylaris untuk artikulasio temporomandibularis. Ada foramen mentalis dan foramen mandibula. Foramen mandibula ini foramen mental. Foramen mandibula untuk arteri vena nervus alveolaris inferior. Foramen mental untuk arteri vena nervus mentalis. Ada angulus mandibula dan fossa pterygoideus. Lalu lanjut ke yang B, yaitu musculus masticatoris dan inervasinya. Musculus masticatoris ini kan untuk membuka serta menutup dari rahang bawah atau mandibula serta untuk makan gitu. Pergerakan bagaimana kita mengunyah. Nah, musculus masticatoris ini terdiri dari musculus temporalis, musculus masseter, dan musculus pterygoideus. Musculus masseter terdiri atas musculus masseter yang lebih superficial atau lebih di atas dan musculus profunda atau yang lebih di bawah. Kalau yang musculus pterygoideus terdiri atas yang lateral dan yang medial. Pertama, musculus temporalis. Ini di sini dan letaknya itu ada di fossa temporalis os temporalis. Lalu ada
musculus masseter. Ada di pars profunda dan pars superficialis. Ini ada yang pars profunda yang lebih dalam dan pars superficial yang lebih luar. Ini ada musculus temporalis. Lalu ada musculus pterygoideus lateral dan yang medial. Tadi musculus pterygoideus itu kan tempat insertionya ada di foramen mandibula atau foramen pterygoideus. Ini ada di sini. Tuberositas pterygoideus. Lalu ini kalau dilihat dari posterior ada pterygoideus medialis dan pterygoideus lateralis. Nah, untuk fungsinya dari musculus temporalis, musculus masseter, dan musculus pterygoideus medialis ini fungsinya untuk levator mandibula. Levator mandibula ini kan untuk menutup dari mandibula. Sedangkan untuk musculus pterygoideus lateralis ini untuk depresor dari mandibula. Berarti kan untuk membuka dari mandibula. Lalu untuk inervasinya, musculus masticatoris ini diinervasi oleh nervus mandibularis. Nervus mandibularis ini adalah salah satu cabang dari nervus trigeminus. Nervus trigeminus adalah nervus kelima dari nervus cranialis. Seseorang merasa lemas pada tangan tempatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. Dan B. Jelaskan anatomi di muskulus regio antebrachii dan kinesiologinya. Sebelumnya di gigi 1-3 itu kan ada di sini, di gigi 1, di gigi 2, dan di gigi 3. Dan di sini tuh ada di gigi 4 dan di gigi 5. Ini nama lainnya adalah pollux dan di sini adalah digiti minimi. Yang pertama saya akan menjelaskan inervasi di musculus regio antebrachii, ada di bagian sini, dan regio manus, bagian tangan sini. Pertama, sebenarnya regio antebrachii dan manus atau brachii juga ini ada nervus medialis, nervus ulnaris, dan nervus radialis yang ada di depan. Pertama dari anteriornya, ini adalah lateral, ini adalah medial. Di bagian antebrachii yang lebih lateral, ini diinervasi oleh musculus cutaneus, nervus musculocutaneus. Lalu di digiti 1 hingga 3 ada nervus medianus. Untuk digiti minimi, digiti 5 sampai digiti 4 ada nervus ulnaris. Dan sedikit dari digiti 1 bagian tenar, bagian agak depan, agak belakang itu ada nervus radialis. Lalu untuk yang posterior ini ada nervus radialis sampai depan, namun di ujung-ujungnya bagian distal phalanges ini diinervasi oleh nervus medianus yang belakang tadi, yang bagian depan. Lalu yang sampingnya ini nervus ulnaris. Jadi tadi kan ada nervus musculocutaneus di bagian anterior lebih lateral. Lalu untuk yang digiti 1-3 ada nervus medianus sampai ke jari-jari phalanges distal posterior. Lalu untuk yang digiti minimi sampai 4 mau anterior atau posterior itu oleh nervus ulnaris. Lalu untuk nervus radialis ini ada di bagian posterior, dari sini cubiti ke antebrachii lalu ke manus sampai ke phalanges yang proksimal. Ini juga sama, tadi kan musculocutaneus ya. Musculocutaneus lebih lateral bagian anterior. Lalu masuk ke digiti 1-3 ada nervus medialis. Lalu digiti minimi sampai nervus ini digiti 4 ada nervus ulnaris. Lalu di sini di bagian posterior sini digiti 1-2-3 ada nervus radialis.
Lalu nervus ulnaris ada dari anterior dan posterior. Dan di bagian ujung phalanges distal itu ada nervus medialis. Ini tangannya di bagian anterior atau palmar itu ada nervus yang digigit 1 sampai 3 itu ada nervus medialis. Medialis, ulnaris, bagian dorsal itu ada ulnaris, medialis di ujung-ujungnya, dan radialis. Lalu musculus di antebrachii. Musculus di antebrachii bagian anterior. Yang pertama bagian lebih lateral di sini, medial di sini, dan lateral atau yang lebih jauh. Di bagian medial ini ada epicondylus medialis, sekitar epicondylus medialis humeri, dan bagian epicondylus lateralis humeri. Yang di dekat medial ini ada pronator teres, dan ada flexor carpii radialis, ada musculus palmaris longus, ada flexor carpii ulnaris. Kalau di bagian lebih lateral, ini ada musculus brachioradialis. Ini ada biceps. Jadi yang di anterior ini lebih ke flexor, musculus flexor. Kalau yang di posterior, ini yang medialis, ini yang lateralis. Flexor ini lebih ke posterior ini lebih untuk extensor gitu. Jadi yang anterior lebih untuk flexor, untuk yang posterior untuk extensor. Ada yang pertama ini ada anconeus, musculus anconeus. Ada flexor carpii radialis karena dia ke radial. Terus ada musculus extensor carpii ulnaris, dia ke ulna. Radial itu yang di jempol, ulna itu yang di kelingking. Lalu ada extensor digitorium dan extensor digiti minimi. Untuk kinesiologinya ada tennis elbow dan golfer elbow. Kalau tennis elbow ini adalah kerusakan di sekitar tendon di sekitar epicondylus lateralis, os humeris. Epicondylus lateralis kan berarti yang lebih jauh. Ada brachioradialis gitu. Kalau yang golfer elbow itu kerusakan atau rusaknya tendon di sekitar epicondylus medialis yang lebih dalam, contohnya ada pronator teres dan yang lainnya. 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu. B. Jelaskan ligamentum penyusun artikulasio genu. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Artikulasio genu itu kan artikulasio yang berada di lutut. Artikulasio genu ini disusun oleh beberapa tulang, yaitu ada os femoris, os patella, os tibia, dan os fibula. Os tibia ini berada lebih medialis dan bentuknya lebih besar. Kalau os fibula ini berada lebih lateralis dan lebih kecil. Lalu untuk artikulasio genu ini disusun oleh beberapa artikulasio lagi. Yang pertama ada artikulasio femoropatellaris, yaitu antara femur dan patella. Lalu ada artikulasio meniscotibialis, meniskus dengan os tibia. Lalu ada artikulasio meniscofibularis, yaitu meniskus dengan fibula. Lalu untuk ligamentum yang memperkuat artikulasio genu, dari depan ini ada patellanya, ada tibial collateral ligament, dan karena dia tuh melekat di tibia collateral ligament, tibial collateral ligament ini disebut juga medial collateral ligament. Lalu ada fibular collateral ligament, ini karena berada dekat os fibula, atau disebut juga lateral collateral ligament. Lalu kalau dilihat dari patellanya, di atas patella ini terdapat
tendon dari musculus quadriceps femoris. Musculus quadriceps femoris ini kan terdiri atas vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedial, dan musculus rectus femoris. Lalu kalau dari bawah patella ini terdapat ligamen patella. Lalu di sampingnya terdapat ligamen kolateral tibial yang tadi, yang lebih medial, dan ligamen kolateral fibular yang lebih lateral. Lalu ini kalau dari anteriornya yang lebih dalam, ini terdapat ACL atau anterior cruciatum ligament. Nama lainnya adalah ACL. Lalu yang lebih dalam ini ada posterior cruciatum ligament atau PCL. Lalu ini ada meniskus tadi, meniskus medialis dan meniskus lateralis. Lalu ada ligamen kolateral tibial dan ligamen kolateral fibular. Nah, ini ada fascias patellaris, ini condylus medialis, os femoris, condylus lateralis, os femoris. Ini kalau dari posterior atau dari belakang. Berarti kelihatan PCL-nya dulu. Itu posterior cruciatum ligament. Lalu di depannya ini ada ACL-nya, itu anterior cruciatum ligament. Ini ada meniskus. Lalu ada kolateral ligamen medial dan lateral. Ini tibia, ini fibula. Lalu untuk penjelasan dari os femoris. Os femoris ini adalah tulang terbesar dan terpanjang di tubuh kita. Pertama dari anterior atau tampak depannya. Yang pertama ada caput femoris. Nah, caput femoris ini ada yang namanya fovea capitis femoris. Fovea capitis femoris ini perlekatan dari ligamentum teres capitis femoris. Lalu terdapat kolumnya yang namanya adalah fossa thoracantherica. Dan ini terlihat thoracanter mayor yang lebih besar dan thoracanter minor. Nah, di antara thoracanter mayor dan thoracanter minor, kalau dilihat dari anterior, ini terdapat linea interthoracantherica. Lalu ke bagian korpus. Korpus kalau dari anterior, dia tuh lebih halus. Lalu ke bagian lebih distal. Ini ada fascias patellaris. Ada epicondylus medialis dan epicondylus lateralis. Lalu ke bagian posterior. Ini juga terlihat caput os femoris, fovea capitis femoris, fossa thoracantherica, thoracanter mayor, thoracanter minor. Nah, kalau dari depan tadi kan ada linea interthoracantherica. Kalau dari posterior ini ada linea aspera di sini dan tuberositas glutea di sini dan tuberositas quadratum. Lalu kalau di bagian distal ini ada fossa poplitea, ini untuk perlekatan musculus poplitea, dan ada condylus medialis dan condylus lateralis. Lalu ada fossa intercondylar, fossa yang ada di antara dua condylus. Nah, di os femur ini ada perlekatan, ada dua sendi, yaitu articulatio coxae di antara os coxae dan proximal dari femur, dan articulatio genu antara distal femur dan tibia, fibula, serta patella. Dari articulatio coxae dan articulatio genu ini persendiannya adalah ganglimus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.